Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ika Jatun dari Kajian Bima Sakti. Mari saudaraku, pada kesempatan ini kita menggali manikam-manikam yang tersembunyi di dalam firman Allah sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita ini. Kali ini saya ingin mengurai tentang makna kehidupan kita ini dengan ilmu urai, itu yang kita kenal dengan anatomi. Anatomi kehidupan. Karena ilmu anatomi itu bisa pada binatang, bisa pada tumbuhan, bisa pada manusia. Tapi ini anatomi kehidupan yang secara definisi anatomi adalah ilmu tentang uraian daripada struktur tubuh dan bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya dari sebuah tubuh. Maka yang sekarang kita bahas adalah tubuh kehidupan itu sendiri. Bagaimana cara mengurainya? Mari kita simak paparan sebagai berikut. Mudah-mudahan Anda sabar mengikutinya. Kehidupan ini adalah merupakan sebuah proses biologi manusia yang memanfaatkan anatomi tubuh kita ini tadi. Kepala, torak, dan perlengkapannya, abdomen atau bagian perut dan perlengkapannya di dalam sebuah ruang fisik seperti ini. Ini ruangan saya duduk dan Anda melihat ini ruangan fisik. Dan ruangan sosial, yaitu hubungan antara sesama, antara saya dan Anda yang mendengarkan atau Anda dengan keluarga Anda yang sekarang sedang menonton video saya, itu hubungan sosial dalam kurun waktu tertentu. Mungkin Anda mau menyiapkan waktu saat ini beberapa menit atau dalam kurun waktu tertentu, yaitu umur manusia tentunya, untuk mencapai harapan, keinginan-keinginan kehidupan itu sendiri. Baik itu menyangkut masalah rezeki, masalah posisi, domisili, atau kelengkapan yang lain, tempat tinggal dan sebagainya. Mana pada saat Anda memanfaatkan tubuh fisik dan sosial Anda itu tadi, maka ini yang dinamakan perjuangan. Kalau Anda berjuang memanfaatkan itu, berada di atas rel-rel yang sudah dikasih garis oleh ilahi itu tadi, rel kehidupan namanya, maka perjuangan Anda itu yang dinamakan berjuang di atas rel fisabilillah, dalam keriduannya, dalam jalan ilahi, dalam mengikuti rujukan yang diberikan oleh ilahi itu sendiri. Atau bahasa sehari-hari, ini yang dinamakan pergulatan kehidupan, yang kemudian dalam pergulatan kehidupan itu pasti akan menghasilkan buah. Pergulatan kehidupan itu namanya amal tadi. Dalam kebaikan, dalam kebenaran, itu namanya kesolehan. Pasti akan menghasilkan buah.
daripada perjuangan itu tadi. Apa saja daripada memanfaatkan anatomi kehidupan ini buah yang dihasilkan oleh Anda dan saya, dan Anda sudah mengalaminya itu. Tadi saya katakan mungkin menghasilkan pemukiman. Saya punya tempat tinggal, Anda pun punya tempat tinggal. Bahkan kalau masyarakat, mungkin perkampungan, itu buah dari peradaban yang dibangun atas perjuangan itu tadi. Perekonomian, politik, ketatanegaraan, kebangsaan, internasionalisme, kebersamaan, saling berbagi informasi, peraturan politik dan sosial, dan sebagainya. Itulah buah-buah yang kita timba. Saya bisa bicara begini, ini adalah hasil atau buah yang dihasilkan oleh pendahulu-pendahulu saya, pendahulu Anda, yang sampai saat ini kita dikasih kemerdekaan untuk berbicara apa saja, tidak ada yang salah. Karena itu merupakan sebuah ide-ide gagasan anak bangsa yang dijamin di dalam negeri ini. Silakan Anda berpendapat apa saja, tidak ada yang salah. Yang salah adalah apabila Anda tidak mempunyai pendapat, itu menunjukkan Anda sakit. Kita tahu bahwa di dalam perjuangan atau perjalanan apa saja, baik itu kereta api atau mobil atau pesawat terbang, siapa saja di dalam perjalanan itu tadi bertransportasi dengan kendaraan, termasuk kendaraan kehidupan, pasti ada gesekan di sana. Rel kereta api gesekan dengan rel, ban mobil gesekan dengan jalan, pesawat terbang gesekan dengan udara di atas. Itu namanya gesekan. Maka dalam kehidupan ini pasti terjadi. Ada gesekan juga. Baik gesekan fisik maupun gesekan sosial. Ya, gesekan fisik misalnya banyak di dalam kita saling bertubrukan di jalan, atau mungkin gesekan sosial kita berbeda pendapat, akhirnya sering sekali cekcok. Banyak bangsa-bangsa berperang, negaranya menjadi tidak aman di dunia ini. Anda bisa lihat tetangga-tetangga kita. Ini menunjukkan terjadinya gesekan. Dan pasti setiap gesekan menyebabkan penderitaan. Karena tidak enak. Bisa saja dia berbuah penyakit, atau membuat cacat tubuh, bahkan cacat rohani kita ini, yaitu orang yang selalu frustrasi dalam kehidupan ini. Bisa saja berbuat kezaliman karena satu memangsa yang lain. Bisa saja terjadi pengusiran pada suatu bangsa apabila dicaplok oleh bangsa lain. Dan banyak hal-hal yang demikian telah kita lihat dalam peperangan-peperangan menurut sejarah sampai sekarang masih bertahan. Dan seterusnya. Nah, gesekan ini berbuah yang tidak hal-hal seperti itu yang dinamakan ekses kehidupan, bukan akses, ekses, akibat daripada kehidupan itu. Itu so pasti dimanapun Anda berada, dan Anda harus terima itu semua. Sehubungan dengan uraian anatomi kehidupan itu, mari kita tidak boleh berputus asa, akan tetapi kita syukurin hal-hal seperti itu tadi. Atas dasar apa? Yang pertama, saya bacakan. Yang pertama, kita masih dikasih usia, masih umur. Saya masih kasih umur, buktinya bisa menyampaikan tausiah kepada Anda.
Anda masih kasih usia, buktinya Anda masih sabar mendengarkan apa yang saya uraikan ini. Kita dikasih usia, dikasih umur oleh Allah. Hal ini disampaikan di dalam surat An-Nahl, surat ke-16. Nanti pelajari sendiri ayat ke-61. Seandainya Allah itu ingin menghukum makhluknya, manusia di atas muka bumi ini, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat. Karena Anda dan saya tidak akan bisa lepas keluar dari rel kehidupan itu tadi. Akan tetapi oleh Allah ditangguhkan sampai usia Anda itu berakhir. Penangguhan ini sebagai Rahman Rahim daripada Allah. Untuk apa? Siapa tahu Anda dan saya itu mau kembali ke atas rel yang benar untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, manfaatkan masa usia Anda itu tadi dengan benar, agar supaya kita bisa mencapai tujuan hidup. Apabila kita sudah berada di jalan itu, itulah yang dinamakan, insya Allah kita akan diampuni, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan kita menyongsong masa depan yang lebih baik dalam kehidupan itu. Yang kedua, dalam anatomi ini kita bisa mensyukuri, kita masih dikasih rezeki, masih bisa meminum secangkir kopi di waktu pagi atau petang hari, masih bisa merasakan segala sesuatu, kelezatan, nikmat rasa, rezeki pemandangan, dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah menstimulasi kita. Anda baca di dalam surat Al-Baqarah, surat ke-172. Wahai orang yang mengimani Allah, makan dan minumlah. Anda bebas kehendak. Karena rezeki Allah begitu luas, di mana tidak dari satu tempat bisa. Bahkan sering sekali rezeki itu tidak jauh-jauh, berada di sekitar halaman Anda. Itu bisa keluar rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah yang melimpah, yang aku berikan kepada kamu. Anda bisa melihat video yang tayang ini tadi. Di situ Anda di halaman saja, Anda bisa nanam buah-buahan, Anda bisa nanam sayur-sayuran, Anda bisa ternak ikan dan sebagainya. Hanya di tempat space yang begitu sempit saja, akan tetapi begitu melimpahnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Anda hanya tinggal menaruh biji di tanah, maka akan ditumbuhkan oleh Allah tanaman itu sampai menghasilkan buah. Bukan Anda yang memelihara. Anda hanya mengasih makan kepada ikan, kemudian dia berkenang, besar, beranak pinak. Bukan Anda yang menghidupkan. Tapi itulah rezeki yang diberikan kepada Anda dalam tempat yang demikian sempit itu. Syukurin itu semua. Dan jangan lupa Anda masih punya teman, punya keluarga, punya handai tolan, tempat berkasih sayang, tempat menyampaikan hajat, tempat berdiskusi, tempat sharing ide. Saya masih punya teman seperti Anda yang sekarang masih istiqomah mengikuti tausiah saya. Sekalipun saya tidak kenal Anda, tapi insya Allah Anda kenal saya lewat video ini.
Mudah-mudahan pertemanan kita ini, perkenalan di dalam rel ilahiyah, perkenalan fisabilillah, akan terikat sampai akhirat nanti sebagai teman-teman yang sama-sama masuk kelompok orang-orang kaum solehin, kaum yang soleh, kaum yang selalu menyampaikan kebenaran dan suka dengan kebenaran, menjadi kaum orang-orang yang meneruskan risalah kenabian dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Yang berikutnya, kita masih dikasih tempat tinggal. Dimanapun Anda bernaung, tidak peduli besar, kecil, kumuh, atau bersih, toh itu namanya tempat tinggal. Dan di tempat tinggal itulah Anda boleh melalang buana kemana-mana. Jangan hanya kemudian Anda terikat di dalam rumah. Jelajahi bumi Allah ini tadi. Untuk melihat kemahabesarannya, jelajahi bumi Allah ini tadi, supaya Anda bisa menyambung silaturahim. Jelajahi bumi Allah ini supaya semakin luas rezeki Anda. Jelajahi bumi Allah ini supaya semakin juga dalam dan berkembang pengetahuan Anda. Ini dinasihati oleh Al-Quran dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 15. Dia menjadikan bumi untuk kamu jelajahi. Maka jelajahilah itu penjurunya. Makanlah setiap rezekinya. Oleh karena itu Anda jangan bingung, jangan susah, tapi berbahagia. Agar supaya fungsi daripada anatomi kehidupan Anda itu betul-betul maksimal, tidak terjadi reduksi, dan kepadanya lah kita ini akan dikembalikan. Maka inilah saatnya Anda di dalam tempat tinggal di atas muka bumi ini untuk bersenang-senang. Dan ini disampaikan oleh Allah. Ini yang dinamakan kita masih punya keyakinan, keimanan, yaitu kita mempercayainya adanya Allah yang memelihara kita ini. Disampaikan di dalam firman-Nya. Anda boleh melembari sendiri nanti. Surah Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 13. Innal ladina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah dan tetap istiqomah keimanannya, keyakinannya. Siapa saja di antara kalian yang tetap berada di dalam real anatomi kehidupan itu tadi. Real yang sudah disiapkan oleh Allah itu tadi. Dan memfungsikan seluruh anatomi kehidupan Anda itu di atasnya itu. Tetap istiqomah, tidak keluar, tidak berbelok, terus jalan, tidak pernah berhenti. Dihibur oleh Allah. Ini. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Kamulah orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Mudah-mudahan Anda yang sekarang masih istiqomah mengikuti tauziah, kalimat-kalimat yang saya sampaikan kepada Anda dari firman-Nya ini tadi, termasuk dalam kelompok orang yang disebutkan di dalam firman. Memohon, mantapkan keimanan Anda itu. Mohon agar tetap istiqomah, meyakini kebenaran ilahi dan berada di atasnya jalan. Kita syukurin. Setiap saat kita masih bisa berdiskusi dengan ilahi. Sekalipun kita tidak kenal, sekalipun dia tidak nampak. Insya Allah dia kenal kita dan dia melihat kita. Insya Allah semua ini menjadi sebuah catatan bahwasanya seluruh faal kita
baik jasmani rohani itu berada di dasar real anatomi kehidupan itu tadi. Dan yang paling penting, kita tidak pernah berputus asa. Jatuh bangun kita tetap berjalan. Tetap kita terus menuju kepada akhir daripada kehidupan ini. Ini yang dinamakan harapan. Dihibur oleh Al-Quran. Hai manusia, jangan kamu berputus harap terhadap pertolongan Allah, terhadap masa depan Anda. Karena hanya orang-orang yang tidak meyakini ilahi yang kemudian berputus asa. Anda boleh itu baca surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 56, 55 dan 56. Mari melalui tauziah ini saya bangkitkan harapan Anda bahwa masa depan kita itu sangat luas, sangat indah, sangat baik. Salah satu di antaranya yaitu sekalipun usia kita mungkin sudah lanjut, kita tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Harapan semoga kita diperkenankan untuk bertemu dengan pencipta kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Dia, maka kita berharap kita bisa kembali kepadanya. Dan atas masa lalu yang buruk, kita pun masih punya harapan. Insya Allah semuanya akan dimaafkan oleh Allah karena Dia Ghafurur Rahim. Dia Zat yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Sayang dengan makhluknya. Dan ini disampaikan di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53. Jangan kamu berputus asa terhadap Ghafurur Rahim Allah, sekalipun kamu banyak dosa, bahkan berlipat ganda. Insyaallah maghfirah Allah, ampunan Allah jauh lebih besar dari segala perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu. Inilah harapan-harapan yang disampaikan oleh Allah kepada kita supaya kita menjadi makhluk yang terpilih, yang layak untuk kembali bersamanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.